Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Manchester United ini akan tandang ke Goodison Park di hari Sabtu siang waktu di Eropa, berarti hari Sabtu malam atau malam Ahad di Indonesia. Ini sebenarnya waktu yang enak ya untuk menyaksikan pertandingan, artinya tidak terlalu malam. Tapi keadaan di Manchester United ini yang tidak mengenakan menurut gue, dengan rentetan hasil yang tidak maksimal terutama di kompetisi Premier League, membuat Manchester United saat ini berada di peringkat ke-15. Everton sendiri berada di peringkat ke-14, hanya selisih 1 poin. Everton sempat sebenarnya beberapa pekan yang lalu ini berada di peringkat sekitar zona degradasi, tapi perlahan mereka mampu lepas dari sana. Salah satu salah satu momentum besar ya yang akhirnya merubah keadaan di Everton menurut gue adalah pergantian manajer atau pelatih dari Sendais ke David Moyes. Iya, David Moyes yang sempat melatih Manchester United di sekitar 2013-2014an, yang hanya bertahan 7 bulan dari 5 tahun kontraknya. Jadi memang ini sangat sangat aneh lah dalam tanda kutip seperti itu ya. Everton sendiri ini adalah pertandingan-pertandingan setelah David Moyes ini masuk di Everton, meraih 4 kemenangan, 1 seri, dan menderita 2 kekalahan, yaitu adalah ketika menghadapi Bournemouth dan juga Aston Villa ketika itu bermain di Goodison Park. Namun demikian bisa dilihat ya, Everton meraih juga hasil-hasil positif yang fantastis juga menurut gua, seperti misalnya menang menghadapi Tottenham Hotspur. Pada saat itu kalau tidak salah mereka sempat membalikkan keadaan ya. Kalau gua salah tolong dikasih komentar di kolom komen seperti biasa. Kemenangan besar menghadapi Leicester, menahan Liverpool iya walaupun dengan kontroversi, dan terakhir pekan lalu mereka mampu menundukkan Crystal Palace di Selhurst Park di London, di kandang dari Crystal Palace. Jadi menurut gua situasi secara keseluruhan ya, dengan datangnya David Moyes ini Everton lebih positif dibanding dengan Manchester United. Walaupun secara keseluruhan ini hampir sama, poin berbeda 1, peringkat di Premier League berbeda 1. Bahkan kalau dilihat angka mencetak gol dan juga kebobolan dari Everton dan juga Manchester United ini hampir-hampir sama ya. Nah, Everton sendiri menurut gua di dalam beberapa pertandingan terakhir memiliki catatan yang lebih bagus menurut gua ya dibandingkan dengan Manchester United dalam hal mencetak gol. Tadi gua sudah perlihatkan bagaimana selama kurang lebih 4 pertandingan di Liga bagi Everton, mereka hanya gagal 2 kali mencetak gol, yaitu ketika menghadapi Bournemouth dan juga menghadapi Aston Villa, di mana di 2 pertandingan tersebut mereka kalah. Dan di pertandingan yang mereka bisa mencetak gol, mereka tidak terkalahkan, bahkan hanya 1 hasil seri, yaitu adalah ketika menghadapi Liverpool. Artinya lini depan Everton ini sedang dalam situasi yang bagus. Dan pemain menurut gua yang memiliki performa yang bagus, penyerang dalam hal ini adalah Beto. Ini adalah performa dari Beto di 5 pertandingan terakhir bersama dengan Everton. Dia menciptakan 4 gol. Dalam 2 pertandingan terakhir bahkan dia berhasil mencetak gol secara berurutan yang menghadapi Liverpool dan juga menghadapi Crystal Palace. Jadi menurut gua Beto ini harus diwaspadai oleh lini belakang Manchester United. Dia memiliki kecepatan, dan menurut gua yang lebih terlihat dari Beto ini adalah bagaimana dia memiliki etos kerja yang tinggi. Dia tidak ragu-ragu melakukan duel, dia juga cerdik ya, dan dia bisa memanfaatkan peluang yang sedikit, dan ini yang harus sekali lagi diwaspadai oleh Manchester United. Menghadapi Manchester United di Goodison Park, ini juga mengingatkan bagaimana Manchester United musim lalu ketika mereka tandang ke Goodison Park, mereka bisa menang dengan skor telak nih, dengan gagah 0-3 musim lalu. Dan Alejandro Garnacho di pertandingan tersebut mampu menciptakan gol yang spektakuler, ya kan, gol saltonya yang akhirnya membuat dia memenangkan penghargaan Puskás Award. Apakah Garnacho bisa mengulanginya
Gue harapkan seperti itu. Garnacho di dalam beberapa pertandingan terakhir nih diandalkan betul oleh lini depan Manchester United, oleh Ruben Amorim dengan kecepatannya, dengan keberanian penetrasinya untuk menggedor pertahanan lawan. Hanya saja ketajaman dari eksekusi bola Garnacho dan juga pengambilan keputusan, menurut gue ini harus diperbaiki. Gue nggak tahu ya apakah ada krisis percaya diri dari Garnacho, karena kalau melihat bagaimana dia mencetak gol salto musim lalu ini menunjukkan bahwa dia memiliki kepercayaan diri yang bagus. Nah, kali ini gue nggak tahu tuh ada tidak dengan keadaan Manchester United yang melakukan pergantian pelatih di tengah musim. Lalu keadaan saat ini keadaan negatif yang berada di Manchester United. Banyak ketidakpastian juga mungkin ya yang ada di Manchester United. Bagaimana situasi Garnacho di musim dingin kemarin, didekatkan juga dengan kemungkinan keluar dari Manchester United, ada tawaran-tawaran dari klub lain. Gue nggak tahu nih bagaimana karakter, bagaimana konsentrasi fokus dia, yang ada pengaruhnya dengan kepercayaan dirinya. Masih tetap bagus tidak? Gue harapkan tidak ada pengaruh ya, tapi ya dengan segala dinamika yang terjadi bisa jadi ada juga pengaruh ke kepercayaan dirinya ya dari seorang Garnacho yang sekali lagi musim lalu nampaknya dia dalam rasa confident ataupun percaya diri yang bagus. Salah satunya terbukti ya ini tadi, gol yang diciptakan ini butuh bukan cuma skill tapi juga kepercayaan diri, terutama dari pemain muda seperti Alejandro Garnacho. Nah, di pertemuan pertama musim ini Manchester United dengan Ruben Amorim yang sudah pernah bertemu dengan Everton, pada saat itu Manchester United mampu menang dengan skor 4-0. Rashford dan juga Joshua Zirkzee masing-masing mencetak 2 gol di pertandingan tersebut. Jadi ada modal yang berharga bagi Ruben Amorim, walaupun Everton bukanlah Everton yang sama, karena kali ini mereka dengan David Moyes, bukan lagi dengan Sean Dyche. Nah, bagaimana dengan Manchester United? Ini akan menjadi 2 tandang berurutan ya, setelah sebelumnya menghadapi Tottenham Hotspur dan sekarang menghadapi Everton. Tottenham Hotspur menurut gua situasinya lebih labil dibanding dengan Everton. Everton lebih positif. Bermain di Goodison Park, di mana Everton memiliki hasil pertandingan terakhir yang juga positif ketika mereka mampu menahan Liverpool. Ini ada gairah ya dari fans tuan rumah, dan menurut gua mereka lebih optimis. Dan wajar mereka menurut gue saringan amatiran lebih sedikit diunggulkan dibanding dengan Manchester United. Sebaliknya, Manchester United ketika menghadapi Tottenham Hotspur bukan tim yang sedang dalam situasi kuat saat ini, tapi memberikan kesulitan bagi Manchester United. Manchester United gagal mendapatkan poin di sana, bahkan kalah. Menghadapi Everton, gue berpikir ini bukan soal teknis sih. Manchester United harus tenang, fokus, jangan panik. Mereka harus tajam. Ketika menghadapi Tottenham Hotspur sebenarnya lini belakang mereka kuat ya, solid. Tapi ada gaya yang berbeda sih menurut gue dibandingkan dengan misalnya ketika ada Lisandro Martinez ataupun Ahmad. Gue melihat ketika menghadapi Tottenham Hotspur, Bruno Fernandes terlalu sering turun ke bawah dan seorang Casemiro sering terisolir di lini tengah dan susah untuk mengcover area tengah yang terlalu luas. Dan menurut gue ini tidak bisa dibiarkan. Manchester United harus bermain lebih rapat, jangan terlalu jauh jaraknya. Mereka harus bisa memanfaatkan counter dengan cepat, dengan berani, dengan tajam. Jangan justru bolanya ditahan. Dan karena itu gue pikir ini adalah perkiraan formasi mungkin juga yang gue inginkan ya, dengan asumsi Ugarte dan juga Yoro tersedia. Leny Yoro, Harry Maguire dan juga Matthijs de Ligt di lini belakang. Lalu di lini tengah di kanan Mazraoui, di kiri Dorgu, artinya Diogo Dalot diistirahatkan. Ugarte dan Bruno Fernandes di tengah, Joshua Zirkzee di gelandang serang dengan seorang Alejandro Garnacho dan di depan Rasmus Højlund. Dimainkannya Højlund dan juga Garnacho ini untuk memanfaatkan kecepatan ya di antara keduanya. Dan Joshua Zirkzee di sana, gue melihat Joshua Zirkzee bisa digunakan dalam 2 hal, penghubung lini tengah dan lini depan. Lalu juga karena presence fisik dari Joshua Zirkzee ini yang besar ya, bisa dimanfaatkan juga misalnya ketika Manchester United harus bermain sedikit pragmatis dengan banyak melakukan crossing. Seperti ketika menghadapi Tottenham Hotspur, ada satu sundulan kalau tidak salah dari Joshua Zirkzee yang bisa mendapatkan peluang pada saat itu. Ini bukan pertandingan yang mudah. Kalau Manchester United kalah, situasi akan lebih rawan lagi. Manchester United akan, kalau kalah ya, Manchester United akan semakin tenggelam di papan bawah. Ini bukan situasi yang Manchester United tidak bisa sebenarnya berada di posisi saat ini. Dan menurut gue,
peran dari Ruben Amorim untuk membalikkan keadaan ini sangat besar. Dan gue harapkan dia bisa memulainya di Goodison Park. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.